Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bi rububiyyatihi wa jalalihi wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa min sa'iri khalqih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala safiyyihi wa habibihi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum min jami'i ummati amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah pengajian rutin malam Ahad ba'da maghrib Masjid Jami' Al-Ikhlas RT 03 RW 07 Komplek TNI AD Bumi Cibarus Arti di TK yang seluruhnya saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, paduka alam, Nabi yang agung, baginda tercinta Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang setia, yang tetap cinta kepada beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita semuanya, juga keluarga kita dan saudara-saudara kita mendapatkan syafaatul ujma dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Sebagaimana biasa kita awali pengajian rutin kita pada malam ini dengan pembacaan Ummul Quran dan dengan pembacaan sholawat atas kekasihnya Allah. Pahalanya kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita, terutama untuk kedua orang tua kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, juga saudara-saudara kita, guru-guru kita. Sekaligus kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Semoga dengan barokah mujizat kemuliaan dan keagungan dari surah Al-Fatihah dan barokah dari bacaan salawat atas kekasihnya Allah, anak-anak kita, cucu-cucu kita, ponakan-ponakan kita, saudara-saudara kita yang sedang dalam keadaan menuntut ilmu di pondok pesantren dan ataupun di lembaga pendidikan Islam yang lainnya, kita doakan semoga mereka oleh Allah dikaruniai umur yang panjang yang barokah, selalu disehatkan zahir batinnya, dijauhkan dari berbagai macam penyakit dan dari berbagai macam keburukan, dimudahkan, dilancarkan dalam mencari ilmu, diberikan kepada mereka ilmu yang bermanfaat, yang barokah, yang disertai hidayah, dijadikan orang-orang yang saleh dan salehah, yang beriman kokoh, berilmu manfaat, berakhlak mulia, berguna bagi agama dan bangsa. Betilka niyatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana amin wa ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi
أضفة يزيد العالمين يا أهيل الجود والكرم وبآيات القرآن يعود الله فتلد بنا آخر وهدي نعرف البطحاء وتعرفنا الله والصفا والبيت يعلمنا يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشان والدرج عقبة يزيد العالمين أهل الجود والكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Setiap orang Islam baik laki-laki maupun wanita yang sudah mukallaf, yakni yang sudah tertaklif atau terbebani oleh hukum agama yang 5, yaitu hukum wajib, hukum sunnah, hukum haram, hukum makruh, hukum mubah, diperintahkan oleh Allah agar senantiasa istiqomah mengagungkan syiar-syiar agama Allah di muka bumi, baik itu dengan cara meramaikan sholat 5 waktu berjamaah maupun dengan cara meramaikan menghadiri pengajian-pengajian rutin yang diselenggarakan di masjid-masjid atau di musola-musola, dan ataupun dengan cara menyelenggarakan tabligh akbar baik di masjid maupun di luar masjid, dan ataupun dengan cara memakmurkan masjid dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas keagamaan yang bermanfaat untuk masyarakat, untuk umat. Yang keseluruhannya itu kita lakukan dengan maksud dan tujuan mensiarkan sekaligus mengagungkan dan sekaligus mempertahankan ajaran Islam, juga mengenalkan ajaran Islam kepada anak cucu kita, generasi yang akan datang. Jadi jangan sampai anak cucu kita, generasi yang akan datang tidak mengenal ajaran Islam. Maka ajaran Islam harus kita siarkan, kita ramaikan di berbagai tempat, terutama di masjid-masjid yang notabene masjid itu dibangun adalah untuk mengagungkan syiar agama Allah. Barang siapa yang istiqomah secara kontinu, secara istimrar, dengan tiada bosan dan tiada jemu, terus-menerus mensiarkan, mengagungkan, mempertahankan ajaran-ajaran Islam di muka bumi, maka itu suatu bukti bahwa ia memiliki hati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita ingin mengetahui
apakah hati kita sudah bertakwa kepada Allah atau belum. Maka dapat dilihat apakah kita masih mau mengagungkan agama Allah, masih mau mengagungkan syiar-syiar agama Allah atau tidak. Nah, ketika kita masih mau mengagungkan syiar-syiar agama Allah, itu membuktikan bahwa hati kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Kata Allah dalam ayat ini, waman, dan barang siapa yu'azzim, yang mengagungkan sya'airallah, syiar-syiar agama Allah di muka bumi, fa innaha, sesungguhnya mengagungkan syiar-syiar agama Allah itu min taqwal qulub, bukti nyata dari hati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah juga pernah bersabda, apabila engkau melihat saudara-saudaramu suka memakmurkan masjid-masjid Allah di muka bumi, ishadu bi annahum muslimun, saksikanlah oleh kalian bahwasanya mereka adalah benar-benar orang Islam. Jadi orang Islam itu harus mau memakmurkan masjid-masjid Allah. Bagaimana mungkin seseorang mengaku Islam tapi enggak mau memakmurkan masjid Allah? Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan yang ironis, yang menyedihkan, justru syiar agama Allah di masjid mau dipadamkan, mau dihilangkan. Salah satu contoh umpama pengajian nggak boleh pakai pengeras suara keluar. Itu kan upaya-upaya untuk memadamkan syiar agama Allah sebenarnya. Sadar nggak sadar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang istiqomah memakmurkan masjid-masjid Allah semata-mata karena Allah, mengharap ridha Allah, tidak ada kepentingan apapun yang bersifat dunia, bukan mencari muka di hadapan manusia, bukan mencari pujian dari manusia, semata-mata karena Allah, mengharap ridha Allah, memakmurkan masjid-masjid Allah, maka oleh Allah orang tersebut akan diselamatkan dari azab Allah baik dunia maupun akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, Inna Allah Taala ija anzala ahata minas samai ala ahli al-ardi surifat an ummaril masajid. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila menurunkan azabnya kepada penduduk bumi, yakni kepada seluruh manusia yang hidup di atas permukaan bumi, apabila Allah menurunkan azabnya kepada mereka dari langit, maka surifat an ummaril masajid, maka azab Allah tersebut akan dihindarkan oleh Allah an ummaril masajid, dari orang-orang yang mau, yang istiqomah memakmurkan masjid-masjid Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan Rasulullah pernah bersabda, asabqu ilal masajid asabqu ilal jannah. Berlomba-lomba memakmurkan masjid-masjid Allah adalah sama dengan berlomba-lomba menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa a'anakumullah. Dan ataupun kita memakmurkan masjid Allah dengan cara berzikir kepada Allah setiap kita selesai melaksanakan sholat fardu 5 waktu, termasuk di dalamnya manakala kita selesai melaksanakan sholat Jumat, paling tidak minimal sekurang-kurangnya
Setiap selesai sholat fardu waktu itu jangan sampai tidak berdoa. Bagusnya berzikir, karena berzikir setelah sholat fardu 5 waktu itu adalah merupakan bagian dari kesunahan-kesunahan sholat fardu 5 waktu. Dan setiap kita diperintahkan oleh Allah untuk menyempurnakan sholat fardu 5 waktu dengan cara melakukan kesunahan-kesunahan sholat fardu 5 waktu. Sebagaimana sudah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwa kesunahan-kesunahan sholat fardu 5 waktu itu dibagi 3. Yang pertama dikerjakan sebelum kita melakukan sholat fardu, seperti azan, iqomah. Nah, azan, iqomah itu termasuk kesunahan sholat yang sunnah dikerjakan sebelum kita mendirikan sholat fardu. Kemudian kesunahan-kesunahan sholat yang berada di dalam sholat dibagi 2 bagian, ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Sunnah ab'ad ada yang qauliyah, ada yang fi'liyah. Demikian pula sunnah hayat, ada yang qauliyah, ada yang fi'liyah. Nah, apabila seluruh kesunahan-kesunahan yang ada di dalam sholat kita lakukan, itu dapat menyempurnakan sholat fardu yang kita kerjakan. Kemudian yang ketiga, kesunahan sholat setelah selesai sholat, seperti berzikir atau berwirid dan berdoa. Jadi disunahkan setiap selesai sholat kita disunahkan berzikir dan berdoa. Kalau umpama kita mau buru-buru karena ada kepentingan atau karena masih ada acara yang lainnya yang dianggap urgent, yang dianggap penting juga menyangkut syiar agama, maka paling tidak sekurang-kurangnya jangan sampai tidak berdoa. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal ini sebagaimana dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, fa'idha qadaitumus shalah fadhkurullaha qiyama wa qu'udan wa ala junubikum. Kata Allah dalam ayat ini, fa'idha, maka apabila qadaitum, kamu telah beres as-salata, akan mengerjakan sholat, fadhkuru, maka hendaklah kamu berzikir Allah kepada Allah. Qiyaman, baik dalam keadaan berdiri. Ini bagi orang yang selesai sholat buru-buru, ada keperluan, karena ada keperluan atau kepentingan dia buru-buru keluar, tetap disunahkan dalam keadaan berdiri sambil jalan, tetap dia disunahkan berzikir kepada Allah. Jadi kesunahan sholat tidak putus, tetap. Walaupun dia naik motor, naik kendaraan mobil, naik apapun setelah tetap itu kesunahan sholat, yaitu berzikir setelah sholat itu nggak putus, tetap disunahkan sampai kapanpun. Wa qu'udan, dan dalam keadaan duduk. Ini bagi orang yang masih posisi duduk di masjid menghadap kiblat. Nah, ini yang afdol. Jadi berzikir itu yang afdol menghadap kiblat. Walaupun dengan tidak menghadap kiblat boleh, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun kita boleh berzikir. Bagaimana kalau di toilet? Sekalipun di toilet kita dibolehkan berzikir, tapi dengan syarat, dengan catatan, zikirnya jangan zikir jahar, jangan zikir diucapkan oleh lisan, tapi zikirnya zikir hobi, jadi zikir yang dilakukan di dalam hati tanpa suara. Jadi hatinya yang berzikir, bukan lisannya. Nah, itu boleh. Justru di toilet itu kita harus banyak mengingat Allah, karena toilet tempatnya buang kotoran. Biasanya syaitan itu reseknya, sukanya di tempat-tempat kotor. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ala junubikum, dan ketika kamu berbaring, ini bagi orang yang sakit.
Bahkan sampai orang yang sedang dalam keadaan sakit pun posisi tidur terlentang atau tidur berbaring ke kanan dan ke kiri, itu tetap masih disunahkan untuk berzikir kepada Allah manakala mereka selesai mengerjakan sholat fardu 5 waktu. Dan berzikir kepada Allah ini termasuk amalan sunnah yang paling afdol setelah membaca Quran. Jadi susunannya, amalan sunnah yang paling afdol untuk kita kerjakan, susunannya pertama yang menempati nomor pertama adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Yang kedua, zikrullah, berzikir kepada Allah. Yang ketiga, ad-du'a ilallah, berdoa kepada Allah. Jadi tilawatul Quran, zikrullah, wa du'a, membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah dan berdoa kepada Allah. Ini tiga-tiganya adalah merupakan amalan sunnah yang dilakukan dengan lisan yang paling afdol, yang paling utama. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam kitab Al-Azkar. Dalam kitab Al-Azkar diterangkan, "Falaisa ba'da tilawati kitabillahi ta'ala ibadatun tu'da bilisani afdalu min dzikrillah wa rafil ajati bil adiyatil khalisati lillahi ta'ala." Kemudian artinya adalah, maka tidak ada lagi amalan sunnah yang paling afdol yang dilakukan oleh lisan setelah membaca Quran, melainkan berzikir kepada Allah dan berdoa kepada Allah. Jadi yang tiga perkara ini jangan ditinggalkan, jangan dilepas. Hendaknya selalu kita kerjakan selama kita hidup di alam dunia, yaitu membaca Quran, berzikir kepada Allah dan berdoa kepada Allah. Adapun salah satu di antara manfaat atau faedah atau kegunaan kita berzikir kepada Allah, sebagaimana dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau telah bersabda, "Inna likulli syai'in siqalah, wa siqalatul qalbi dzikrullah." Inna likulli syai'in, sesungguhnya bagi segala sesuatu, siqalatun, itu ada alat pencuci. Wasiqalatul qalbi, dan alat untuk mencuci hati kita, zikrullah, kata Nabi, yaitu dengan berzikir kepada Allah. Dan berzikir kepada Allah yang paling afdol adalah berzikir kepada Allah setelah selesai sholat fardu 5 waktu, karena itu termasuk kesunahan sholat. Jadi masih ada hubungannya dengan sholat. Nah, berzikir kepada Allah ini kita lakukan dalam rangka kita mencuci, membersihkan hati kita. Karena di dalam hati kita itu terdapat roan. Apa itu roan? Roan itu nuqtatus sauda. Apa itu nuqtatus sauda? Nuqtatus sauda itu titik hitam. Titik hitam yang menempel, yang melekat di dalam hati. Di mana titik hitam yang melekat di dalam hati itu akan ada di hati kita. Setiap kali kita melakukan perbuatan dosa, itu otomatis langsung ada titik hitam di hati kita. Kalau Bapak penasaran pengen lihat, silakan belah dada Bapak sendiri pakai golok,
ambil hatinya. Insya Allah Bapak nggak akan bisa melihat hati Bapak karena Bapak sudah mati. Nah, jadi setiap manusia melakukan perbuatan dosa, baik dosa johir, yakni dosa yang dilakukan oleh anggota badan, seperti dosa dilakukan oleh kedua mata melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah, atau dosa yang dilakukan oleh kedua telinga. Jadi kita menggunakan telinga untuk mendengarkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, seperti mendengarkan orang lain bergibah, mendengarkan orang lain mengumpat, dan sebagainya lah banyak. Atau dosa yang dilakukan oleh kedua tangan kita, seperti mengambil barang orang lain yang bukan hak kita, yang bukan milik kita, mencuri, korupsi, dan lain sebagainya, banyaklah. Atau dosa yang dilakukan oleh kedua kaki kita, seperti kita melangkahkan kedua telapak kaki kita ke tempat maksiat, ke tempat yang dilarang oleh Allah, ke tempat judi, ke tempat pelacuran, ke tempat tontonan yang tidak bermanfaat, dan lain sebagainya banyak. Maupun dosa yang dilakukan oleh hati, namanya dosa batin, seperti di dalam hati ada iri hati, sifat hasud, sifat hikid, dengki kepada orang lain, mengkel kepada orang lain. Kemudian ada sifat riya, hati kita mengharapkan pujian dari manusia manakala kita melakukan kebaikan. Atau takabur, ada kesombongan di hati kita, merasa diri kita lebih baik dari orang lain, sehingga orang lain kita anggap remeh, kita anggap kecil, tidak ada apa-apanya, dan sebagainya banyaklah. Intinya, setiap kali kita melakukan dosa, baik dosa johir yang dilakukan oleh anggota badan kita, maupun dosa batin yang dilakukan oleh hati kita, terlepas dari apakah melakukan dosanya sengaja maupun tidak sengaja, kecil atau besar, di tempat sepi atau di tempat ramai, terlepas dari itu semuanya, manakala kita melakukan perbuatan dosa sekecil apapun, itu otomatis di hati kita akan muncul titik hitam. Berarti kalau kita banyak melakukan dosa di dalam kehidupan kita sehari-hari, itu maka hatinya akan dipenuhi dengan totol hitam itu. Jadi hatinya penuh dengan titik-titik hitam. Nah, titik hitam itu namanya rohan. Kata Allah dalam Al-Quran, barrana ala qulubihim maka yaksibun. Jadi kata Allah, titik hitam yang muncul di hati kita diakibatkan perbuatan dosa yang kita lakukan, itu namanya rohan. Nah, apabila hati manusia penuh dengan rohan, penuh dengan titik-titik hitam, itu akan mengakibatkan, pertama, hatinya akan gelap. Tidak ada yang bisa menerangi kegelapan hati kita selain berzikir kepada Allah. Makanya berzikir kepada Allah ini juga untuk menerangi hati kita, supaya hati kita enggak gelap, supaya hati kita terang benderang. Jadi kata Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Segaf radhiyallahu anhu, beliau berkata, annal qalba idza faqida dzikra azlam li'annal qalba al-khaliya min dzikri kal baitil muslim al-khaliyi min asyirat. Ini kata Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abu Bakar, ya, As-Segaf, Al-Habib Abu Bakar bin Umar As-Segaf. Jadi kata beliau bahwasanya hati apabila kosong atau hilang dari zikir kepada Allah,
maka hati itu akan gelap. Akan gelap hati kita. Karena sesungguhnya hati yang gelap itu diibaratkan seperti sebuah rumah yang gelap gulita, yang di dalamnya tidak ada lampu sama sekali, tidak ada penerang. Nah, untuk menerangi gelapnya hati kita, salah satu di antara caranya menurut Al-Quran dan hadis adalah dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena zikir yang dilakukan oleh hati kita kepada Allah itu akan dapat memancarkan cahaya di dalam hati kita. Jadi walahun nurul masruku fil qalbi. Jadi zikir itu mempunyai cahaya yang memancar dalam hati. Semakin banyak hati kita berzikir kepada Allah, maka akan semakin terang hati kita. Kalau manusia hatinya sudah terang dengan sebab cahaya Allah yang Allah masukkan ke dalam hatinya, maka ia akan dapat melihat dengan ketajaman mata hatinya rahasia-rahasia ilahi, keajaiban-keajaiban alam semesta, yang itu semuanya tidak diperlihatkan oleh Allah kepada orang biasa-biasa. Hanya diperlihatkan pada orang yang hatinya sudah tajam, terang, karena sering berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita ingin terang hati kita punya hati ingin terang, maka perbanyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan saja, di mana saja, yuk kita berzikir kepada Allah, baik di masjid maupun di rumah. Yuk kita berzikir kepada Allah, terangilah hati kita dengan berzikir kepada Allah. Yuk kita terangi hati kita dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena gelapnya hati itu akan membuat gelap mata, gelap pikiran, gelap akal sehat. Orang kalau hatinya gelap, maka akan melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama, akan melakukan pelanggaran-pelanggaran agama, baik itu membunuh, mencuri, memperkosa, berjudi dan sebagainya. Itu semuanya dilakukan karena gelapnya hati. Jadi orang yang gelap hati gak tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang haram, mana yang halal, ditabrak terus. Mana yang boleh, mana yang gak boleh, mana yang baik, mana yang buruk, gak tahu dia. Mana yang pantas dikerjakan, mana yang harus ditinggalkan, gak tahu, karena hatinya udah gelap. Bahkan hatinya udah mati. Mati hati itu lebih berbahaya daripada mati raga. Mati raga dikubur di dalam tanah, tapi mati hati mengakibatkan kita di neraka selamanya, dijadikan bahan bakar api neraka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau ada orang hidupnya suka berbuat zalim, itu menunjukkan bahwa ia hatinya sudah mati. Susah kalau sudah mati mah, kecuali dibom barat paehna. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sedikit lagi, kemudian waktunya habis, sedikit lagi. Wahisnun minas syaitan. Zikir kepada Allah itu menjadi hisnun, menjadi benteng pertahanan yang sangat kokoh untuk menghadapi segala macam godaan syaitan. Yuk kita hadapi segala macam godaan syaitan dengan memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena berzikir kepada Allah, kata Nabi, hisnun minas syaitan,
adalah merupakan benteng pertahanan yang kokoh dalam menghadapi segala godaan syaitan, di mana syaitan tidak akan pernah berhenti menyesatkan umat manusia dari jalan Allah. Syaitan dendam agar umat manusia hidupnya sesat dan menemani mereka di neraka. Nauzubillah min dzalik. Oleh karena sudah masuk waktu Isya, kurang lebihnya al-fakir mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan orang-orang yang istiqomah untuk selalu memakmurkan masjid-masjid Allah, supaya nanti di akhirat tidak menyesal, dan akan menyesal orang-orang yang tidak ada keinginan sama sekali untuk memakmurkan masjid Allah. Mereka pasti akan menyesal nanti di alam kuburnya, di alam mahsyar, dan di alam akhirat. Nauzubillah min dzalik. Akhirnya mari kita tutup taklim kita malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li abaina wa ummatina wa ammamina wa ammatina wa ajdadina wa jaddatina wa li auladina kullihim wa li ikhwanina wa li akhwatina wa li qarabatina wa li wistajina wa li masyayikhina wa li man hadana wa hadaina bil khair wa li man ahsana ilaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati lahya'i minhum wal amwat. Rabbana zidna ilman nafi'an wa hidayah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Adallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi